Halo sahabat, cerita Reels kali ini akan mengisahkan film India yang berjudul Sanam Trikasam. Dibintangi Hans Padan yang berperan sebagai pria bernama Inder. Kemudian Maura Hokane sebagai Saraswati. Menjadikan film ini sangat asik sekaligus mengharukan untuk ditonton. Kisah dimulai dari ayahnya Saru yang bernama Jairam, yang mendapat telepon bahwa keluarga laki-laki yang akan dijodohkan dengan Saru batal mengunjungi rumahnya. लड़के वालों ने कैंसिल कर दिया. Adiknya yang mendengar itu pun lalu mengadu ke ibunya bahwa jika Saru tidak jadi menikah, dia juga akan batal menikah. Karena ayahnya tidak ingin adiknya mendahului Saru. Lalu ayahnya pun pergi membawa Saru dengan tujuan mempekerjakan Saru di perpustakaan. Saat hendak menaiki liftnya tertahan dan memutuskan untuk menuruni tangga. Namun ternyata di bawah mereka melihat Inder dan pacarnya sedang bermesraan. Karena memang Inder dan keluarga Saru satu apartemen. Dan itulah awal mula mereka bertemu. Inder yang melihat Saru untuk pertama kalinya langsung terpesona dengan keluguannya Saru. Karena memang Saru perempuan yang sangat lugu dan penampilannya pun norak. Di tempat kerjanya Saru mempunyai rekan kerja yang bernama Abhimanyu. Di mana Abhimanyu adalah pria yang Saru sukai. Dia menghampiri Saru dan mencoba meminta Saru untuk menjadi badut di sebuah acara yang bosnya Abhimanyu adakan. Abhimanyu pun meminta dan mencoba merayu Saru agar mau menjadi pemeran pengganti di acaranya itu. Karena orang yang akan jadi badut sebelumnya tidak bisa hadir. Saru pun mengiyakan ajakan tersebut, namun Saru mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dan ditertawakan. Lalu mereka bilang maunya Saru dibodohi Abhimanyu. Mendengar itu, Saru pun merasa kesal dan marah. Lalu ia berlari pergi menaiki lift dan kembali ke tempat pekerjaannya. Namun ternyata di lift itu juga ada Inder yang datang ke perpustakaan untuk meminjam buku. Mereka pun akhirnya keluar namun kepala boneka yang Saru pakai tertinggal dan Inder pun mencoba mengembalikannya. Mengetahui Saru seorang pustakawan, Inder pun meminta referensi buku untuk ia baca. Tentang seseorang yang telah bebas dari penjara setelah 8 tahun. Lalu Saru pun mengambilkannya. Inder yang terlihat baik sempat membuat Saru melirik sebelum Inder pergi. Kembali ke rumahnya. Setiap pagi ayahnya mendoakan Saru agar Saru segera mendapatkan jodoh. Di perpustakaan Saru sering melihat Abhimanyu dan berharap menjadi pasangannya. Tapi tanpa Saru sadar, Inder yang sering datang diam-diam mencintai Saru. Sampai-sampai Inder pun memutuskan pacarnya demi Saru. Film berlanjut di rumah Saru ketika mereka sedang makan malam. Ayahnya berniat menjodohkan Saru dengan teman pacar adiknya. अच्छा लड़का है, IIT, IIM, और वैदिक ब्राह्मण से. Karena orang tuanya masih menganut paham leluhurnya. Keesokan malamnya, pacar adiknya membawa si laki-laki yang akan dijodohkan dengan Saru dan berharap mereka bisa berjodoh. Agar pernikahan mereka bulan depan tidak terhalang oleh Saru. Tapi si laki-laki tidak tertarik melihat penampilan Saru. Lantas mereka pun memutuskan untuk pulang. Karena handphonenya tertinggal, Saru pun mengembalikannya. Namun tidak disengaja, Saru mendengar si laki-laki tadi marah pada pacar adiknya dan menghina Saru. Saru seperti bibi-bibi kolot yang tidak laku kepada pria. Saru pun marah pada adiknya dan mengatakan tidak mau dijodohkan. Mendengar Saru marah dan tidak mau dijodohkan, adiknya pun berniat pergi dan berniat kawin lari karena pernikahannya bulan depan akan batal jika Saru tidak segera mendapatkan jodoh. Film kembali di perpustakaan. Saru yang melihat seorang model di majalah berniat merubah penampilannya agar dilirik laki-laki. Demi adiknya bisa nikah bulan depan. Saru pun teringat akan pacarnya Inder dan memintanya untuk merubah penampilan. Di pagi hari Saru terbangun. Lalu dia pergi ke tempat Inder. Karena melihat adiknya ditelepon dan diultimatum pacarnya.
Dengan malu-malu dia pun menjelaskan kedatangannya kepada Inder. Dengan maksud meminta pacarnya agar bisa mengajarinya berdandan. Tapi Inder memberitahu bahwa Inder telah putus dengan pacarnya. Hingga kesalahpahaman pun tiba, di mana pacar Inder datang sambil mabuk lalu mengatai Inder dan Saru sedang berbuat mesum. Inder yang sedang menjelaskan melihat Saru pergi lantas meminta pacarnya untuk meminta maaf. Namun pacarnya tidak mau meminta maaf dan memutuskan pergi, lalu melempar botol ke Saru, namun Inder menghalanginya, hingga Inder pun terluka. Mengetahui dirinya terluka, Inder pun pergi ke apotek membeli obat luka, namun sialnya, ada seseorang yang mengadu ke ayahnya Saru. Sesampainya di apotek, dia didatangi oleh polisi, dan melihat luka yang dialami Inder hingga polisi itu mengira Inder telah berbuat kriminal dan coba membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa. Saru mendengar Inder mau dibawa lalu memohon karena ucapan Saru mengingatkan kepada istrinya, dan polisi pun melepaskan Inder. Lalu Saru mengikuti Inder yang pulang ke rumahnya. Karena aduan dari orang-orang, ayahnya pun mendatangi rumah Inder untuk menyusul Saru. Saru yang mengetahui darahnya Inder berceceran di kasur, berniat membersihkan lukanya itu. Tapi tiba-tiba ayahnya datang dan menyangka Saru berbuat aneh-aneh. Akibat kekecewaannya, ayahnya Saru pun lalu menelpon ibunya untuk mengadakan acara kematian dan menganggap Saru anaknya telah mati. Mendengar itu Saru pun menangis. Ayahnya pun pergi meninggalkan Saru. Keesokan harinya dia ditelepon ibunya, kenapa Saru melakukan hal seperti itu. Saru beralasan supaya adiknya cepat menikah. Saru pun meminta keluarganya untuk tidak menemuinya. Film berlanjut saat Saru sedang kerja, dia menelpon seseorang agar bisa meminjamkan tempat tinggal karena Saru tidak ingin keluarganya berkunjung. Mengetahui Saru belum mempunyai tempat tinggal, Inder pun menawari Saru tempat tinggal. Karena Inder sebenarnya anak orang kaya. Kemudian Saru dan Inder pun pergi ke rumah yang Inder tawarkan. Saru pun sangat senang karena rumah yang ditawarkan Inder sangat bagus. Berhubung rumahnya masih kosong, mereka berencana membeli peralatan rumah. Keesokan paginya, mereka pun pergi ke pasar. Inder di pasar menemui pedagang minuman dan membeli minuman itu. Saru yang tidak mengetahui minuman itu beralkohol, lantas ikut meminumnya, hingga membuat Saru mabuk. Keesokan harinya, Inder datang menemui Saru, lalu mengajak Saru jalan-jalan. Saat itu Saru melihat dompet yang jatuh yang dibawa oleh pengemis dan merebutnya. Lalu berniat mengembalikannya. Melihat Saru sedang bersitegang, Inder pun menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah melihat dompetnya, Inder pun membuangnya karena dompet itu milik ayahnya. Inder yang pergi membuat Saru heran lalu mengejarnya. Lalu menanyakan kenapa Inder membuang dompet tersebut. Kemudian Saru pun mengembalikan dompet itu kepada ayahnya Inder. Inder yang marah tanpa sengaja mendorong Saru hingga terjatuh. Sesampainya di rumah, Inder pun mabuk karena kekesalan pada ayahnya. Kemudian Inder pergi ke rumah Saru untuk meminta maaf atas insiden yang terjadi. Tetapi Saru tidak ada di rumahnya. Inder pun mulai mencarinya dan menemukan Saru yang sedang duduk di sebuah halte. Inder pun menyuruh Saru pulang. Namun Saru malah marah kepada Inder atas kejadian itu. Inder akhirnya meminta maaf, dan mereka kembali baikan. Ayah Saru yang melihat mereka berpelukan pun kesal melihatnya. Di dalam mobil, Saru melihatkan foto Inder saat masih kecil. Ternyata Inder anak dari pengacara hebat India.
Namun Inder sangat membenci ayahnya itu. Lalu Inder bertanya kepada Saru, apa yang bisa membuat Saru diterima lagi oleh ayahnya? Karena Inder tidak ingin melihat Saru selalu sedih mengingat keluarganya कि कोई IIT IIM yang mau menikahinya. फिर शायद गले लगा लेंगे। Lalu Inder pun menyuruh Saru menikah. Namun Saru beralasan tidak ada yang mau menikah dengannya karena penampilan Saru yang terlihat kolot. Kemudian Inder membawa Saru ke penata rias agar penampilan Saru bisa berubah, supaya banyak laki-laki dari kalangan IIT, IIM melirik Saru. Meski Inder berat hati, karena Inder pun sangat menyukai Saru. Melihat Saru yang telah berubah, Inder pun merasa senang sekaligus sedih karena dia bukan dari kalangan IIT, IIM. Film pun beralih ketika Saru akan melihatkan penampilan barunya. Dengan perasaan yang tegang, Saru pun menaiki lift menuju ke rumah ayahnya. Tetapi sesampainya di depan pintu, Saru pun dikejutkan melihat ayahnya ritual kematian dirinya bersama pendeta, dan mengalungkan bunga di foto Saru tanda Saru dianggap meninggal. Saru pun akhirnya pergi dengan kekecewaan pada ayahnya. Lalu Saru pun berbicara pada Inder, dia akan membuka lembaran baru hidupnya, dan mencari laki-laki yang sesuai ayahnya inginkan. Film beralih di saat Saru masuk kerja, teman-temannya merasa pangling melihat penampilan barunya Saru. Saat Saru sedang duduk di meja, datang Abimanyu dan menyapanya, kemudian Abimanyu tertarik dengan penampilan barunya Saru, dan menanyakan kenapa penampilan Saru bisa berubah. Saru pun menjawab, karena berhari-hari Saru tidak bekerja, Abimanyu mencari-carinya. Inder yang mengetahui Abimanyu mencari Saru, lalu pergi ke rumahnya dan memberitahukannya. Sekaligus Inder pun khawatir Saru berhari-hari tidak masuk kerja. Dengan sedikit cemburu, Inder mengatakan Abimanyu seorang IIT, IIM. Diam-diam Inder mencarikan laki-laki dari kalangan IIT, IIM agar bisa menikahi Saru. Keesokan paginya di tempat kerja, Abimanyu mendatangi Saru. Abimanyu pun merayu dan mengatakan bahwa dirinya ingin menikah dengan Saru. Saru pun sangat senang mendengarnya dan mengiyakan ajakan tersebut. Di tempat lain, Inder menemui Saru dan mengatakan pria dari IIT IIM sudah menunggunya di atas. Lalu Saru mengatakan bahwa dia telah dilamar Abimanyu. Mendengar itu, Inder pun meninggalkan Saru. Meskipun kecewa Saru akan menikah, Inder selalu menemani Saru. Tidak tahan orang yang dicintanya bersama laki-laki lain, Inder pun memecahkan gelas yang gamenya. Inder yang sedang berada di atas gedung sambil minum. Ditelepon Saru agar mau menemaninya memilihkan baju pengantin. Meski merasa kecewa, Inder tetap menemani Saru. Namun siapa sangka, di situ juga Saru melihat kedua orang tuanya memilihkan baju pengantin untuk adiknya. Saru pun menangis dan pergi dari tempat itu. Kemudian Inder membawa Saru ke tempat Saru dulu di makeover. Keesokan paginya Inder menemui Saru, lalu Saru memberikan undangan pernikahannya. Meskipun sangat terpukul, Inder pun menerimanya. Di saat Inder pulang, Inder melihat ayahnya Saru dan berniat memberikan undangan pernikahan Saru kepada ayahnya. Di saat berhasil memberikan undangannya, ayahnya melemparkan undangan itu. Dan Inder mengambil kembali undangan itu. Hingga di mana hari pernikahan Saru akan digelar, Inder melihat Saru sangat cantik, namun apa daya. Kenyataannya, Saru akan menikah dengan orang lain. Sesampainya di kantor KUA, dan ditemani Inder, petugas menanyakan mempelai laki-lakinya, karena pernikahan Saru harus segera disegerakan, dan supaya orang lain tidak menunggu-nunggu, dan kebetulan banyak yang akan menikah di hari itu. Karena Abimanyu tidak kunjung datang, Inder meminta petugas untuk mengulur waktu hingga Abimanyu tiba. Karena tak kunjung datang, akhirnya pernikahannya pun gagal dan Saru pun pergi ke rumahnya Abimanyu. Saru menanyakan kenapa tidak datang. Abimanyu pun beralasan orang tuanya menolak pernikahannya. Kemudian orang tuanya pun datang, lalu berbicara pada Saru, tidak ingin menikahkan anaknya kepada perempuan, yang ayahnya sendiri sudah menganggapnya meninggal. Saru pun pergi dan marah-marah kepada Inder kenapa tidak memukul Abimanyu. Kemudian Inder menenangkan Saru bahwa Inder tidak mau pernikahan Saru gagal. Mereka berdua pun pergi dari rumah Abimanyu menuju ke hotel yang sebelumnya dipesan Saru dan Abimanyu untuk honeymoon.
Sesampainya di kamar hotel, Saru yang merasa depresi mengacak-acak seluruh ruangan. Melihat Saru yang terlihat sangat terpukul, Inder pun datang dan mencoba untuk menenangkannya. Setelah Saru merasa tenang, Saru merangkul Inder dan mencoba untuk menciumnya, namun Inder menolak lantas pergi. Saru pun memegang erat kakinya dan memohon pada Inder menemaninya. Kemudian Inder membawa Saru ke atas kasur. Dan mereka pun melakukan cinta satu malam. Keesokan harinya, Inder tidak menemukan Saru dan mencarinya. Kemudian melihat Saru dan Abimanyu pergi, ia pun lantas kecewa terhadap sikapnya Saru dan memutuskan untuk pergi jauh, melupakan semua tentang Saru. Di saat Inder sedang berkemas untuk pergi, lalu ibunya Saru datang menemuinya dan meminta Inder untuk memberikan surat undangan pernikahan adiknya Saru. Inder sempat menolak. Dia beralasan dia tidak ingin menemui Saru. Ibunya memohon dan Inder mengambilnya dan akan memberikan undangan itu kepada Saru. Keesokan harinya Inder pun mendatangi tempat kerja Saru. Namun ternyata Saru sudah tidak bekerja. Dia pun menitipkan surat itu ke Abimanyu, tapi Abimanyu pun tidak bisa memberikannya. Lalu menjelaskan kejadian sebenarnya di resort ke Inder. Mendengar cerita sebenarnya dari Abimanyu, Inder pun mencari Saru dan meminta teman-temannya melacak keberadaan Saru. Dan ternyata Saru sedang berada di sebuah gunung. Inder pun pergi untuk menemuinya. Inder pun melihat Saru sedang duduk di tengah hutan sendirian. Inder menghampiri dan menanyakan kenapa Saru pergi. Saru pun memberikan penjelasan bahwa sebelum dia pergi, dia mengirimi Inder pesan. Namun karena cemburu sebelumnya, Inder melempar ponselnya dan tidak mengetahui bahwa Saru telah memberikannya pesan. Karena kesalahpahaman, mereka pun bertengkar. Dan Saru pun mencoba pergi, tapi Inder berhasil mengejarnya lalu memberikan surat undangan adiknya yang akan segera menikah. Di saat Inder ingin mengutarakan perasaannya, lalu Saru pingsan karena penyakitnya kambuh dan menemukan papan nama bahwa Saru adalah pasien kanker di rumah sakit India. Kemudian Saru dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter menjelaskan ke Inder bahwa Saru mempunyai penyakit kanker meningioma yang tidak memperbolehkan berada di atas ketinggian yang sebelumnya telah diberitahukan ke Abimanyu. Mengetahui hal itu, Inder pergi menemui Abimanyu, lalu dia menghajarnya. Karena dia kesal saat Abimanyu membatalkan pernikahannya dengan Saru. Dikarenakan Saru mempunyai penyakit dan bisa menghalanginya untuk bisa bekerja di Turki. Setelah menghajar Abimanyu, Inder pun kembali ke rumah sakit menemani Saru. Kemudian dia melihat ponsel Saru dan melihat gambar undangan adiknya. Mengetahui Saru ingin datang ke pernikahan adiknya, lalu Inder pun berinisiatif memasang kamera agar Saru bisa melihatnya meskipun tidak bisa hadir. Setelah mendapat izin dokter, Inder lalu membawa Saru dan berencana memberikan Saru surprise. Inder membawa Saru ke sebuah rumah yang telah Inder hias dan memperlihatkan di televisi adiknya yang sedang menikah. Saru pun merasa senang dan bahagia melihat kembali keluarganya meskipun hanya di depan TV. Di saat melihat ayahnya, Saru bicara sangat rindu terhadap ayahnya. Inder pun terdiam mendengarnya. Berniat ingin membahagiakan Saru, Inder pun mengajak nikah Saru. Dan Saru menjawab bahwa dia ingin menikah juga sama Inder. Karena Saru sadar, hanya Inder yang bisa membahagiakannya. Meski bukan dari kalangan IIT, IIM, seperti yang ayahnya inginkan. Namun kembali di momen bahagianya itu, penyakit Saru kambuh dan Inder pun membawa Saru ke rumah sakit. Inder yang mengira penyakit Saru kutukan dari ayahnya, lalu pergi ke rumahnya dan mencabut bunga yang terkalung di foto Saru. Ayah Saru yang tidak terima lalu menampar Inder. Kemudian Inder pun pergi. Dengan mengancam kembali lagi jika bunganya masih terkalung di foto Saru. Keesokan paginya dia dibangunkan oleh polisi yang berniat membawa Inder karena aduan masyarakat yang mengeluh dengan kelakuan Inder. Dan dia pun dibawa untuk dimintai keterangan. Di sisi lain, Saru yang sudah diperbolehkan pulang tidak mengetahui Inder sedang berada di kantor polisi. Lalu menunggu Inder yang akan datang menjemputnya. Inder yang mengetahui hari itu Saru pulang, meminta polisi memberikan dia telepon agar bisa menghubungi Saru.
Karena tak kunjung datang, Saru pun pergi ke perpustakaan tempat kerjanya dulu. Karena tak kunjung diberi izin menelpon, Inder pun mencoba kabur hingga membuat kegaduhan. Di perpustakaan, Saru melihat buku yang sering dipinjam Inder. Kemudian dia melihat surat yang terselip di dalamnya. Lalu Saru pun mencoba mengumpulkan semua buku yang selama ini Inder pinjam dan membukanya satu persatu. Ternyata, di setiap buku yang Inder pinjam selalu terselip surat bahwa Inder mencintai Saru sejak dia pertama kali bertemu. Di tempat lain, Inder yang berhasil kabur terus dikejar polisi dan berhasil tertangkap. Polisi pun menanyakan apa alasan Inder mencoba kabur. Mengetahui alasan Inder berlari untuk mengejar cintanya, polisi pun membiarkan Inder pergi dan mengantarkan Inder untuk bertemu Saru. Karena dia teringat akan perjuangan ia dulu memperjuangkan istrinya. Kemudian Inder pun masuk dan menemukan Saru yang sedang melihat semua buku yang Inder pinjam dulu. Inder pun menghampirinya. Melihat Saru menangis, Inder pun mengajak Saru kembali ke rumah sakit karena khawatir dengan kondisi Saru. Namun saat mau dibawa pergi, Saru marah-marah kepada Inder dan mengatakan, kenapa Inder tidak mengungkapkan perasaannya dari dulu? Inder pun menjawab, karena dia bukan dari kalangan IIT, IIM yang seperti Saru cari. Hari itu pun Saru memohon agar Inder segera menikahinya, karena Saru tidak ingin meninggal sebagai Saraswati Pahtasarti, tapi meninggalkan dunia sebagai Saraswati Parihar, nama besar keluarga Inder. Karena tangan Inder masih terborgol, polisi pun datang dan membuka borgolnya dan memberikannya sebagai hadiah perkawinan. Mereka pun akhirnya pulang dan membicarakan pernikahannya yang akan dilaksanakan besok. Karena Saru bercerita pernikahannya ingin disaksikan ayahnya, Inder pun pergi menemui keluarga Saru saat Saru sedang tertidur. Inder pun pergi ke rumah ayahnya Saru, lalu menodongkan pistol pada ayahnya dan memberitahu dia akan menikah besok. Meskipun ayahnya Saru tidak mengizinkan, di situ pun ibunya memohon agar mengizinkan Saru menikah. Keesokan harinya, pasangan sejati ini pun mengucapkan sumpah dengan disaksikan Pak Polisi, yang ingin melihat kebahagiaan cinta mereka. Namun di tengah-tengah mengucapkan sumpah, Inder malah pergi keluar, karena di dalam sumpah tersebut, Inder harus berbakti pada ayahnya, sedangkan Inder membenci ayahnya. Mereka pun kembali masuk dan meminta petugas untuk tidak mengucapkan sumpah tersebut. Petugas pun mengizinkan. Di saat akan mengalungkan bunga kepada Saru, tiba-tiba ayahnya datang dan mengizinkan mereka menikah karena berpikiran Inder orang yang tepat untuk Saru setelah melihat perjuangannya Inder. Namun di saat mau menandatangani buku pernikahannya, penyakit Saru kembali kambuh hingga dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan penanganan, orang tuanya pun mendekati Saru. Mendengar Saru mempunyai penyakit yang sangat ganas dan tidak lama bertahan hidup, ayahnya pun merasa terpukul dan menyalahkan dirinya, dan berpikir bahwa dewa telah mengabulkan permintaannya. Di luar, Inder didatangi polisi dan diberikan dompetnya Saru yang terjatuh dan melihat catatan bahwa setelah meninggal, Saru ingin dikuburkan di bawah pohon owak yang ada di rumah Inder dengan luas tanah 2 yard seperti foto Inder saat masih kecil. Bergegas Inder pergi ke rumahnya untuk meminta izin kepada ayahnya. Mengira anaknya membunuh orang, ayahnya pun meminta alasan kenapa Inder meminta tanah tersebut. Inder tidak menjawab lalu pergi. Kembali di rumah sakit, Inder mencoba untuk menguatkan Saru untuk bertahan hidup. Karena dia tidak ingin ditinggalkannya, namun takdir berbicara lain, Saru pun akhirnya meninggal dan meninggalkan Inder selamanya. Melihat anaknya meninggal, orang tua Saru pun sangat bersedih. Ayahnya Inder pun datang setelah mengetahui semuanya dan ingin melihat menantu yang anaknya sayangi, namun sayangnya Saru keburu pergi. Ayahnya pun ikut sedih mendengarnya dan merasa bersalah karena tidak bisa membahagiakan Inder. Dan di hari itu juga hubungan Inder dengan ayahnya membaik karena Saru tidak ingin Inder membenci ayahnya. Dan film pun berakhir.